Kita mengetahui bahwa dalam percakapan publik sering disoroti tentang utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Rakyat juga banyak yang menghendaki utang ini dibatasi jumlahnya dan kalau bisa diturunkan karena dianggap sudah terlalu besar, terlalu banyak. Padahal yang menanggung utang ini akhirnya rakyat Indonesia, rakyat kita. Ini pendapat saya sekaligus pendapat Partai Demokrat tentang utang Indonesia. Yang saya sampaikan ini bagaimana 5 tahun ke depan dengan semangat yang baik-baik dari pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kebijakan yang diambil selama ini tentu harus kita lanjutkan. Tetapi yang menurut pendapat Partai Demokrat ada yang kurang tepat, itulah yang diubah dan diperbaiki. Dalam konteks itu, inilah yang ingin saya sampaikan. Utang ini sebetulnya kan tidak dilarang, tidak ditabukan. Kadang-kadang sebuah negara perlu berutang kalau utang itu akhirnya menyelamatkan perekonomian. Misalnya Indonesia di waktu krisis dulu. Atau utang itu untuk meningkatkan pertumbuhan dengan spending atau pembelanjaan yang tepat. Yang itu tentu tujuannya bagus. Namun ada rambu-rambu. Seperti rumah tangga. Rumah tangga itu kan kalau memang tidak perlu berutang kan mereka memilih tidak berutang. Karena tahu harus membayar bunga maupun cicilan-cicilan yang lain. Nah, dengan pengertian seperti itu, bagaimana kita melihat utang ini sudah terlalu besar atau belum? Biasanya orang mengaitkan dengan yang disebut debt to GDP ratio. Rasio antara jumlah utang dengan yang ditanggung oleh negara karena dikaitkan dengan pendapatan negara itu. Yang paling baik tidak terlalu tinggi. Saya masih ingat dulu waktu memulai memimpin Indonesia, rasio utang terhadap pendapatan nasional itu 56%. Saya paham, Indonesia baru pulih dari krisis. Nah, saya bertekad dan berupaya bagaimanapun saya harus bisa menurunkan secara signifikan. Alhamdulillah, setelah 10 tahun saya memimpin, yang tadinya 56% turun menjadi atau sisa 24%. Apa artinya? Kalau dulu pendapatan negara ini separuh lebih untuk menanggung utang. Di era saya dulu tinggal 1/4 itu pun kurang untuk menanggung utang. Tentu bagus. Ini satu penglihatan. Namun ada penglihatan yang lain. Ada negara memang yang utangnya besar dikaitkan dengan pendapatan nasional mereka, tetapi negara itu ekonominya kuat, fiskalnya kuat, tidak ada masalah utang besar. Nah, Indonesia fiskal kita tidak sangat kuat, bahkan ada keterbatasannya. Artinya apa? Harus kita pikir baik-baik kalau utang agar fiskal kita ini cukup untuk melanjutkan pembangunan, untuk membiayai apa yang dilakukan oleh negara dan rakyat pun tidak mendapatkan beban yang berlebihan. Pemerintahan mendatang juga tidak sangat dibebani. Itulah yang perlu dimengerti oleh semua. Dengan penjelasan ini menurut pandangan saya, menurut pandangan Partai Demokrat, 5 tahun mendatang utang harus dikelola lagi, yang terlalu tinggi diturunkan, dipastikan utang itu sebatas yang kita perlukan, kemudian penggunaannya jelas, kemudian sekali lagi tidak membebani baik pemerintahan mendatang maupun anak cucu kita. Itu pandangan saya dan jalan ke situ terbuka. Ada kok hitung-hitungan yang baik sebetulnya dengan keadaan Indonesia nanti 5 tahun ke depan sampailah kepada kebijakan utang yang lebih tepat sehingga ya tidak menjadi masalah apapun. Sebab kalau utang terlalu tinggi, ini pengalaman di seluruh dunia, banyak negara ketika krisis terjadi, maka ekonomi kolaps.
karena ada krisis utang. Dari krisis utang menjalar akhirnya menjadi krisis keuangan dan krisis ekonomi. Tentu kita punya pengalaman baik dulu tahun 1997, 1998, 2008, 2009 kita selamat, mudah-mudahan ke depan ekonomi Indonesia terus maju dan selamat dari guncangan apapun. Itu pandangan saya, pandangan Demokrat tentang utang untuk Indonesia masa depan. Demo